Pak, stop Pak. Maaf ya agak sedikit telat. Kamu nggak kelamaan di sini kan? Nggak Pak sayang. Maaf ya aku telat ya. Udah, kita langsung jalan yuk. Aku bener-bener udah gak paham nih. Jadi pengkhianatan itu bukan hanya saja oleh suami kamu, tapi oleh sahabat kamu sendiri. Iya Mbak. Sahabat saya sendiri. Dia yang sering saya bantu Mbak. Saya nggak anggap dia orang lain. Tapi dia menyakiti saya Mbak. Dia mengkhianati saya. Sebagai perempuan, saya bisa memahami perasaan Mbak. Tapi kan, Mbak sudah punya bukti. Akhirnya gimana Mbak? Mbak jadi konfirmasi ke suami nggak? Kenapa? Percuma Mbak. Dia nggak akan ngaku. Yang ada dia akan banyak alasan. Saya harus pergokin dia dulu. Lagi selingkuh sama sahabat saya. Sayang, kita nggak langsung ke kantor lagi kan? Aku masih pengen berdua sama kamu. Iya sayang, aku juga masih kangen banget sama kamu. Terus kita mau lanjut kemana? Cari tempat makan atau ke tempat yang enak untuk berduaan? Cari tempat berduaan dong sayang. Oh oke. Kenapa? Bunda telepon sayang. Ini angkat. Ya halo Win. Lus, lo lagi di mana sekarang? Aku lagi di kantor nih Win. Kenapa? Lo bisa nggak nemenin gue ke dokter kandungan? Seharusnya Mas Benny yang nemenin gue. Tapi dia nggak bisa karena ada meeting sama klien. Suami lo emang lagi meeting sama klien. Tapi Win, maaf banget. Gue nggak bisa nganterin lo karena abis meeting suami lo meeting lagi nih sama Pak Direktur. Jadi gue harus nyiapin bahannya nih Win. Sebentar aja bisa nggak Lus? Ntar gue deh yang bilang sama si Mas Benny. Biar dia nyiapin bahannya sendiri. Nggak bisa dong Win. Kan yang tahu bahannya gue. Nanti kalau suami lo marah gimana? Kan gue asistennya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiamu. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Tega-teganya mereka mengkhianati saya. Saya kurang apa dengan suami saya?
Saya kurang apa ngurus suami saya, Mbak? Saya nggak pernah nuntut macam-macam. Tapi mereka udah keterlaluan, Mbak. Sabar ya, Mbak. Saya bisa merasakan betapa sakitnya perasaan Mbak saat itu. Dikhianati suami dan sahabat sendiri. Saya juga sering bantu perempuan itu, Mbak. Tapi ini balasan yang mereka lakukan ke saya. Setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan? Saya sakit hati, Mbak. Sakit banget hati saya. Saya udah gak kuat, Mbak. Akhirnya, saya langsung labrak mereka. Sayang, kamu kapan nih nikahin aku? Sabar dong sayang. Karena aku udah pernah bilang kalau Winda itu nggak mau dipoligami. Tapi kamu tenang aja. Aku pasti akan segera nikahin kamu. Ya, kamu sabar aja. Winda, Winda, kamu harus dengar dulu penjelasan aku, Winda. Jadi gini kelakuan kamu, Mas. Ini nggak seperti yang kamu lihat, Win. Diam kamu. Itu penjelasan lo sih. Mas, kamu tuh udah gak perlu saudara sendiri, tau gak? Sekarang ini balas lo sama gue! Win, kamu tuh salah paham, Win. Aku akan jelasin sama kamu. Jelasin apa lagi? Gak usah teriak malu, nanti ini di kantor. Harusnya kalian yang malu. Kamu jahat, Mas. Kurang apa aku sama kamu? Dan kamu. Gue tuh udah anggap lu saudara sendiri, Lucy. Ada apa ini, Bu? Pak. Ini cuma salah sama Dinda. Ini ada apa? Pak, dua orang ini, Pak, udah berselingkuh di belakang saya. Pak, ini cuma Saya salah nggak tanya sama kamu. Winda, ini ada apa? Bapak perlu bukti atas perselingkuhan mereka. Apa kurang jelas kan Pak bukti yang saya punya? Benny, saya kecewa sama kamu. Kamu sudah menyalahgunakan jabatan kamu. Lucy, kamu juga. Kalian udah gak pantas lagi untuk kerja di sini. Kalian berdua saya pecat. Pak, tunggu Pak. Pak! Mas, gimana ini Mas? Saat itu saya galau, Mbak. Kalau suami saya sampai dipecat, nanti gimana nasib anak-anak saya?
Biar bagaimanapun, anak-anak saya masih butuh biaya masa depan. Iya juga sih Mbak. Terus akhirnya bagaimana? Suami dan nasibnya di kantornya itu? Akhirnya saya ngomong sama direktur bahwa saya sudah memaafkan semua kesalahan suami saya. Dan direktur setuju. Suami saya dipindahkan ke divisi lain, Mbak. Tapi jabatannya sudah bukan manajer lagi. Saya benar-benar kagum sama kamu. Padahal sudah jelas-jelas suami kamu berkhianat dan kamu masih bisa memaafkan dia. Demi anak-anak, Mbak. Lagian suami saya sudah mengakui semua kesalahannya. Suami saya bilang karena dia digoda dengan perempuan itu. Dan dia hilaf. Dan suami saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan saya memberi kesempatannya 1 kali lagi, Mbak. Oke. Dan bagaimana? Apakah suami menepati janji itu? Asik liburan! Papa, nanti kalau sudah nyampe di hotel nanti kita berenang ya? Boleh dong. Biar mau berenang sepuasnya juga boleh. Asik! Mama ikut berenang ya? Gak bisa dong sayang, kan mama lagi hamil. Kasihan dede bayinya nanti. Gak apa-apa, Ma. Kan ajak dede bayinya berenang. Pasti dia senang. Mama lihat di pinggir aja ya, biar Bian sama papa yang renang. Oke? Oke, Ma. Mas ada telepon. Kok nggak diangkat? Siapa Mas? Gak penting. Angkat aja. Siapa tahu dia penting. Itu Pak Indra, biasa urusan kantor. Mungkin nggak diangkat. Sayang, nggak ada yang lebih penting dibanding kalian berdua. Liburan kali ini aku khususkan buat kalian. Jadi nggak boleh ada yang ganggu liburan kita, termasuk urusan kantor. Makasih ya Mas, kamu baik banget. Bian, bilang apa sama papa? Makasih, Papa. Sama-sama, anak papa yang ganteng. Bian seneng nggak? Senang. Yeay, kita liburan. Akhirnya kita sampai di kamar hotel. Udah sampai sayang. Nih katanya Bian mau langsung berenang. Ayo Bian, ganti baju. Bian bisa ganti baju sendiri kan? Bisa. Bisa anak apa yang paling pintar. Ambil baju ya. Nih bajunya nih. Ya, ganti baju ya. Iya. Angkat dong Mas, siapa tahu penting. Kan aku udah janji sama kamu. Liburan kali ini aku nggak mau angkat telepon dari siapapun, termasuk urusan kantor. Aku mau fokus liburan sama keluarga. Mas, kamu kan mau dipromosi jadi manajer. Kalau kamu nggak angkat dari telepon kantor, ntar jadi masalah loh. Udah angkat aja. Gak apa-apa nih, aku angkat ya. Nggak apa-apa, angkat aja. Gih. Aku angkat ya. Ya, halo Pak Indra. Apa? Meeting? Wah, kayaknya nggak bisa deh Pak. Soalnya saya lagi liburan sama keluarga, terus ini kan weekend Pak, masa weekend meeting Pak? Oh, Pak direkturnya nyuruh. Oh, yaudah saya langsung ke sana sekarang ya Pak ya. Baik, makasih Pak. Aduh.
Gimana saya? Tadi aku baru dapat telepon katanya aku disuruh meeting di kantor cabang. Soalnya nih Pak Direktur yang nyuruh. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya jangan pernah kecewain Pak Direktur. Siapa tahu dipercepat promosi kamu, ya kan? Sekali lagi aku minta maaf ya. Nggak apa-apa sayang. Ya udah, aku jalan dulu ya. Ya Sayang. mas. Bian. Ternyata perselingkuhan mereka belum selesai. Masih aja. Dan yang lebih parah lagi, Mas Benny ngajak perempuan itu ke hotel. Ke tempat kami biasa liburan, Mbak. Sayang. Sayang. Aku kangen banget. Aku kangen banget loh. Aku juga kangen banget sama kamu.